Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumu'ah di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pengajian pada siang hari ini yaitu ngaji tafsir tematik Al-Quran. Insyaallah tema pada siang hari ini akan mengusung dengan tema Ulil Albab dalam Al-Quran bagian ketiga. Untuk itu bagi para jamaah yang nanti ingin bertanya bisa langsung tanyakan kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul dan para pemirsa bisa langsung bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka ngaji pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama ngaji tafsir tematik bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberi kemudahan di dalam beribadah dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kita masih akan membahas yaitu tentang ulul albab di dalam Al-Quran. Secara umum dari dua pertemuan sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa ulul albab itu adalah orang yang terpilih, orang yang istimewa. Istimewa dalam artian kapasitas dan kapabilitas ulul albab itu memang di atas rata-rata. Kemudian ulul albab itu adalah orang yang di dalam melihat segala sesuatu itu tidak hanya dari kulit-kulitnya saja, tidak hanya melihat dari kebaikan sesaat, tidak hanya melihat dari kebenaran sesaat, akan tetapi ulul albab adalah orang yang melihat segala sesuatu dari sisi substansinya, melihat segala sesuatu dengan pandangan yang jauh ke depan. Sebagai contoh, pada pertemuan yang lalu, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastabil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, agar kamu beruntung. Terkadang di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang membuat kita tercengang, ada hal-hal yang membuat kita takjub, membuat kita terheran-heran dan secara spontan mengakui kehebatan dan kebaikan dari hal tersebut. Akan tetapi tidak mesti apa yang membuat kita terkagum-kagum, yang membuat kita takjub, itu adalah sesuatu yang baik. Ukuran baik dan buruk, ukuran benar dan salah, itu tidak dilihat dari seberapa banyak yang menyukainya. Kebenaran bukanlah dunia medsos di mana siapa yang mendapatkan followers paling banyak itu adalah yang hebat, atau siapa yang mendapatkan like yang paling banyak itu adalah yang hebat. Tapi kebenaran mempunyai rumusnya sendiri, dan itu hanya bisa diketahui yaitu oleh ulul albab. Kemudian selanjutnya di dalam surah Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kita akan melihat bagaimana ulul albab di dalam memandang, di dalam memperhatikan, dan di dalam mengamati kisah-kisah. Kisah yang kita dengar di dalam masyarakat, yang kita baca di buku-buku, yang barangkali kita lihat di film-film, itu mempunyai ciri khas masing-masing. Ada kisah-kisah yang sedemikian mengharu biru, kisah yang sedemikian mencengangkan. Ada kisah Mahabharata, ada kisah Ramayana, ada kisah tragedi Yunani, yaitu kisah tentang dewa-dewa Zeus, dewa-dewa Pythagoras, dewa-dewa Philippus, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat mencengangkan kita. Tapi ada juga kisah-kisah yang ada di sekitar kita, yang merupakan warisan nenek moyang kita, tapi kelihatannya adalah biasa-biasa saja. Ada juga kisah-kisah
yang merupakan kisah petualangan Doraemon, petualangan apa namanya, Ipin Upin, yang sangat menarik dan mendapatkan rating yang sangat tinggi. Kalau kita melihat rating di TV, ya, cerita Ipin Upin itu pasti lebih tinggi daripada kisah para nabi. Cerita tentang Doraemon itu pasti lebih tinggi ratingnya daripada yaitu kisah para nabi, para rasul, dan orang-orang solih. Sebagai ulil albab, mana kisah yang lebih dijadikan sebagai pelajaran? Tapi sebelum itu, sebelum suatu kisah itu bisa dijadikan sebagai pelajaran, ulil albab melihat suatu kisah itu fiktif ataukah faktual. Kisah itu nyata ataukah rekaan. Jadi tahapan pertama yang harus dilihat oleh ulil albab itu adalah kisah tersebut itu benar-benar terjadi ataukah kisah tersebut itu hanya sebagai rekaan belaka. Sebab terkadang antara yang benar-benar terjadi dengan yang rekaan belaka itu nyaris tidak ada bedanya. Misalnya ya, kisah tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada pendeta pada zaman Fir'aun yang meramalkan, wahai Fir'aun, kelak akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan dan meluluh lantahkan istana kerajaanmu. Itu juga terjadi di dalam epos Mahabharata, di mana pendeta meramalkan, wahai Paduka Sri Baginda Kansa, kelak akan lahir seorang bayi dari keluargamu yang akan menghancurkan dan meluluh lantahkan istana singgasanamu. Yaitu siapa? Yaitu Krishna. Krishna. Ceritanya hampir sama dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran. Seorang anak manusia yang mempunyai kesaktian yang linuwih, yang bisa menghancurkan para raja. Demikian juga kisah bagaimana Nabiullah Dawud alaihissalam dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa beliau bisa mengajak burung-burung, bisa menaklukkan binatang-binatang, bisa menaklukkan gunung-gunung untuk bisa bersama-sama bertasbih dengan beliau. Ini juga sama dengan yang terjadi pada diri Sri Krishna. Sri Krishna itu juga demikian. Sebagaimana Nabi Dawud, Sri Krishna juga pandai memainkan seruling. Hewan-hewan juga bisa mengikuti irama seruling dari Sri Krishna. Nah. Ini yang membuat para orientalis
orang-orang yang keimanan mereka itu tidak kuat. Kemudian mereka berpikir dan berpendapat bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah sama-sama dongeng, sama-sama fiktif, sama-sama mitos. Karena apa? Di luar hasanah keislaman, yaitu hasanah Hindu, itu juga ada kisah semacam itu. Ada kisah semacam itu. Nah, di sini inilah peran dari ulil albab. Peran dari ulil albab untuk bisa menentukan bahwa suatu kisah itu benar-benar terjadi ataukah itu hanya fiktif rekaan belaka. Hanya fiktif atau rekaan belaka. Maka yang pertama-tama dilakukan oleh ulul albab adalah dia harus memilih kisah-kisah yang real. Banyak sekali hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Itu yang berbicara atau yang menceritakan tentang apa itu namanya, kesaktian-kesaktian orang zaman dahulu. Kehebatan orang-orang zaman dahulu. Kehebatan orang-orang solih dan seterusnya dan seterusnya. Bisa mi'raj 70 kali. Bisa menahan matahari dan seterusnya. Bagi ulul albab itu tidak berlaku. Ulul albab melihat kisah dan memilih kisah itu hanya kisah-kisah yang nyata. Kenapa demikian? Karena tahapan yang kedua bahwa kisah itu harus menjadi ibrah. Kisah itu harus menjadi ibrah, harus menjadi pelajaran. Kenapa menjadi pelajaran? Karena sejatinya orang melakukan suatu perbuatan. Kita melakukan suatu perbuatan, itu masih timbul tanda tanya. Apakah perbuatan yang saya lakukan itu benar-benar perbuatan baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar coba-coba? Taruhlah misalnya kita sholat, rajin berjamaah atau menghafal Al-Quran. Rajin berjamaah menghafal Al-Quran. Itu apakah memang benar-benar perbuatan baik? Kenapa demikian? Karena orang si penghafal Al-Quran dengan orang yang bukan penghafal Al-Quran, itu nasibnya juga sama. Bahkan kadang lebih baik nasib orang yang tidak menghafalkan Al-Quran. Seusia-usia kalian kalau tidak menghafal Al-Quran, dia sudah bisa ngerentengi cewek, ngerentengi pacar. Sementara kalian masih jomblo. Jadi parameternya apa? Di sini kalian rajin berjamaah, ternyata nasibnya juga begitu-begitu saja. Sementara di sana yang boro-boro berjamaah, sholat saja bolong-bolong, malah kehidupannya lebih baik, lebih makmur. Jadi kegiatan aktivitas ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya itu masih menjadi tanda tanya. Masih menjadi tanda tanya, benarkah yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang benar? Nah,
Di sini inilah perlunya yang namanya melihat sejarah. Pembuktiannya tidak mesti ada di depan, tapi pembuktiannya itu bisa jadi bahkan sering kali terjadi, yaitu di belakang. Maksudnya pada masa-masa yang lampau. Nah, di sini inilah perlunya yang namanya kisah itu harus benar-benar terjadi. Karena kisah itu adalah sebagai ibarat, sebagai ibrah. Sebagai ibrah. Kenapa Nabi Musa bisa menang mengalahkan Fir'aun? Kenapa Nabi Ibrahim bisa menang mengalahkan Namrud? Kenapa para nabi pada zaman dahulu bisa menang mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang jahat? Karena apa? Karena mereka rajin berdoa, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Hasil akhir atau kemenangan akhir itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Di sini kita akan ketemu kenapa suatu kisah itu harus real. Karena kisah itu tidak hanya sekedar sebagai teman untuk tidur. Tidak hanya sekedar sebagai penglipur lara atau sebagai teman kalau kita itu gabut. Sebagai iseng-isengan saja. Tapi kisah itu harus menjadi ibrah. Harus benar-benar terjadi. Sesuatu yang tidak benar-benar terjadi, dia akan bisa runtuh di dalam logika. Dan sesuatu yang runtuh di dalam logika, maka dia sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai ibrah. Makanya para ulama hadis itu begitu mewanti-wanti. Jangan sampai kalian itu bercerita, bermau'idah, bernasihat kepada orang-orang dengan cerita-cerita khayalan, cerita-cerita khurafat. Hari ini jamaahmu senang bisa mantuk-mantuk menerima ceramahmu. Tidak lama kamu akan digugat. Orang suka cerita. Ada seorang tokoh yang bisa menghentikan matahari. Dia tidak bergerak. Oke, pada saat itu orang-orang manggut-manggut. Lama-lama diketawain. Diketawain. Dan Al-Quran itu benar-benar hati-hati di dalam masalah ini. Al-Quran sebenarnya sudah memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran. Jangan sampai berkisah dengan hal-hal yang khurafat. Hal-hal yang tidak jelas referensinya. Karena akibatnya apa? Ya akibatnya itu. Malah diketawain dan menjadikan rumah ajaran itu menjadi runtuh, menjadi roboh secara total. Nah ini bedanya ulil albab dengan kiai-kiai ceramah, dengan para pendongeng. Itu bedanya di sini ini. Kalian bisa melihat diri kalian itu potongannya itu adalah
orang yang suka didongengi dengan dongeng-dongeng khurafat, ataukah suka dinasihati dengan nasihat-nasihat yang enggak jelas, ataukah kalian itu adalah orang yang melihat sejarah, melihat cerita sebagai sesuatu yang faktual, sebagai sesuatu yang real, kemudian dijadikan sebagai ibarat. Kalau kalian melihat bahwa cerita itu harus benar-benar nyata, kemudian bagaimana mengambil ibarat, mengambil pelajaran, maka kalian termasuk ulil albab. Selanjutnya di dalam surat Shad ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Kami anugerahkan pula kepada Ayub keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat, yaitu ulil albab. Para nabi itu ada yang diberikan nikmat yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub setelah beliau sembuh, akhirnya kekayaan, keluarga, kemudian sanak kerabat dan para pendukung beliau dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditingkatkan kembali. Nah, sampai di sini kita jangan terjebak kepada khurafat lagi. Jangan diartikan bahwa anak-anak Nabi Ayub yang meninggal kemudian hidup kembali. Istri-istri Nabi Ayub yang dicerai kemudian kembali lagi, tidak. Kita harus realistis, harus rasional, bahwa maksudnya di sini adalah bahwa beliau menjadi pribadi yang sehat walafiat, kemudian nikah lagi, kemudian sebagian rujuk lagi dengan istrinya, kemudian melahirkan putra putri, cucu dan sebagainya yang banyak. Itu pertama. Yang kedua, ulil albab melihat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, khususnya adalah kepada para nabi. Itu tidak dilihat dari segi kuantitas. Ulil albab tidak melihat, oh enak ya, Nabi Ayub setelah sembuh kemudian mempunyai lahan 300 hektar. Nabi Ayub setelah sembuh dia mempunyai ternak sekian ribu misalnya ya. Itu bukan pandangan ulil albab. Itu bukan pandangan ulil albab. Ulil albab di dalam melihat kemewahan atau rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, melihat dengan dua cara. Yang pertama adalah rahmah dan yang kedua adalah zikra. Rahmat artinya adalah ingat bahwa rizki, kekayaan, kemewahan yang ada pada seseorang tidak lain dan tidak bukan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sekeras apapun seseorang bekerja, banting tulang, dari subuh sudah buka warung,
sampai malam baru tutup. Tapi kalau nyatanya rezeki orang nyentel, ya mesti nyentel. Hilang, yuk hilang. Karena apa? Rezeki itu bukan karena kita itu pinter berdagang. Rizki itu bukan karena kita bisa pinter mengatur keuangan. Rizki itu bukan karena kita pinter menanam tumbuhan-tumbuhan, benih-benih terbaik, memilih dagangan yang laku di pasaran dan seterusnya. Tidak. Rizki ada pada diri kita, itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman biyen ya, siapa yang nyangka kalau HP Nokia itu bisa bangkrut. Nokia benar-benar berjaya pada saat itu. Nokia, Samsung, dan sebagainya. Sangat berjaya. Tapi begitu muncul teknologi Android, HP jadul lenyap. Apakah pemiliknya kurang canggih di dalam manajemen perusahaan? Tidak. Apakah manajernya atau direkturnya itu salah di dalam mengatur keuangan? Tidak. Tapi dunia memang sudah berganti. Dunia sudah berganti. Sebelumnya lagi menjamur yang namanya warung telekomunikasi, wartel. Setiap gang pasti ada wartel, laris minta ampun. Akan tetapi begitu ditemukan teknologi handphone, semua gulung tikar. Begitu mudah Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dan menghilangkan rizki yang ada pada seseorang, ada pada masyarakat. Sebagaimana begitu mudah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang itu menjadi kaya, menjadikan orang itu menjadi makmur. Dalam aspek apapun. Yang belum lama nih ya, zamane pemilu ya, zamane pemilu. Ana wong nyalek entek miliaran, ora dadi, bangkrut, stres. Ana wong nyalek modale sithik sangger guyang-guyu kaya komeng ya. Ngelucu dan sebagainya, dadi caleg, langsung dadi pejabat, duit akeh. Ulil albab di dalam melihat kemewahan orang lain itu dengan dua hal. Ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah zikro, pelajaran. Introspeksi, mengambil pelajaran, apa yang bisa aku jadikan sebagai pelajaran. Jadi tidak kemudian ngiri, hasud, dengki. Itu bukan ulil albab. Ulil albab di dalam melihat kemewahan orang lain dua. Rahmat dan zikr. Rahmat dan zikr. Dan yang terakhir yaitu, jadi kalau tadi itu adalah kenikmatan, yang ini adalah sebaliknya.
sebagaimana tersebut di dalam surah At-Talaq, wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nuqra fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra a'adallahu lahum 'adzaban shadida fattaqullaha ya ulul albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Allah telah menyediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai ulul albab, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Demikian juga sudah banyak terjadi. Fir'aun hancur berantakan. Qarun tenggelam di bumi. Namrud, raja ini, raja itu, penguasa zalim ini, penguasa zalim itu, negeri ini, negeri itu, negeri Ad, kaum Ad, yang mereka itu gagah perkasa, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kejadian-kejadian itu masih lekat di dalam pikiran kita, di dalam bacaan kita, di dalam telinga kita. Kita sebagai ulul albab jangan sampai meniru apa yang mereka lakukan sehingga kita akan tertimpa sebagaimana apa yang mereka rasakan. Baik hadirin sekalian, ada pertanyaan? Demikian penjelasan tentang ulul albab. Selanjutnya saya persilahkan kalau ada yang bertanya. Dari pendengar, Pak Yai, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Izin bertanya, bagaimana peran seorang ulil albab untuk mengurangi banyaknya berita hoaks di sekitar kita yang menyulut kebencian dan perpecahan antar golongan? Terima kasih, Pak Yai. Baik, bagaimana peran ulil albab di dalam menghadapi berita hoax yang ada di sekitar kita ya. Sebetulnya gini ya, kita punya mata, ya. Kita punya mata, itu bisa kita pejamkan, bisa kita buka. Kita punya telinga, itu bisa kita tutup, bisa kita pasang. Kita punya otak, itu bisa kita setting apakah mengikuti hawa nafsu ataukah mengikuti akal sehat. Pertama-tama yang harus kita lakukan bagaimana ulul albab melihat kisah-kisahnya. Kritis. Pertama-tama adalah kritis. Kritis artinya apa? Kritis itu artinya ya tidak kemudian menerima mentah-mentah, tidak juga menolak mentah-mentah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak zaman Nabi, yang namanya berita hoax itu sudah ada. Bahkan yang sampai parah, sampai
sampai mengganggu kehidupan Nabi dengan istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang disebut dengan hadisul ifki. Bagaimana orang-orang munafik itu menuduh Siti Aisyah berbuat serong, ya. Sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada sejak zaman dahulu. Demikian juga pada zaman Nabi itu ada namanya, yaitu kisah Israiliyat. Jadi pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu suka banget cerita tentang masa lalu, dongeng-dongeng para nabi, dongeng-dongeng para tokoh masa lalu kepada masyarakat muslim. Kemudian apa jawaban atau komentar dari Nabi Muhammad SAW? Komentarnya adalah la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Janganlah kamu membenarkan, jangan pula kamu itu mendustakan apa yang dibawa oleh pendeta Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena pendeta Yahudi dan Nasrani itu mengatasnamakan kitab suci Taurat dan Injil. Sementara ketika kitab suci Taurat dan Injil dipegang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu mereka itu berbuat khianat, jadi tidak menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Ini untuk cerita yang dinisbatkan kepada sesuatu, kalau dalam kamus disebut dengan sesuatu yang otoritatif. Sing nggawa wong Yahudi, pendeta, itu pun oleh Nabi Muhammad SAW kita disuruh kritis. Nah, pertanyaannya adalah berita-berita yang ada di sekitar kita itu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Adakah pada zaman sekarang orang yang benar-benar alim, benar-benar wirai, benar-benar dia itu terpercaya, iman dan keislamannya benar-benar bagus? Ada enggak? Nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Jadi kalau berita itu yang menyampaikan itu orang yang Masya Allah, ya, hafal Quran aja enggak, hafal hadis ya enggak, ahli ibadah ya enggak, stop. Jangan dulu dipercaya. Jangan dulu dipercaya. Nek sing menyampaikan itu memang orangnya adalah Al-Ustadz Kiai Haji Al-Ustadz Kiai Haji Ibrahim Al-Hafiz misalnya. Memang terkenal wirai, terkenal menjaga, menjauhi syubhat, rajin ibadahnya, disuap gak mau, mencaci orang tidak pernah. Kok membawa berita? Nah wong gampang mencaci, gampang menjelek-jelekan orang, terus kemudian dia membawa berita, kok kita terima, itu kan artinya sing bodoh siapa? Ya kita sendiri. Yang bodoh itu ya kita sendiri gitu loh ya. Yang bodoh kita sendiri. Dan yang kedua ya, kita harus melihat ancaman tentang hukum orang yang menyebar hoax, orang yang ghibah,
orang yang menjelek-jelekan orang lain, Masya Allah, itu adalah termasuk dosa besar. Dosa besar. Mbah Ali Maksum Jogja itu pernah berkata begini ya, kalau kamu mendengar ada orang dianggap sebagai waliullah dan kamu pengen ngetes orang tersebut, apakah dia itu waliullah atau tidak, ajak dia ghibah, ajak dia ngerasani orang lain. Kalau dia mau, yakinlah bahwa dia bukan waliullah. Sebab apa? Sing jenenge waliullah itu pasti mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Apalagi dosa besar yaitu ghibah, enggak mungkin. Nah, ini adalah ulil albab ya, ulil albab. Saya kira begitu ya. Baik para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita. Semoga bermanfaat. Kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin El-Sema atas pengajiannya pada siang hari ini. Semoga pengajian tafsir tematik pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semuanya diberikan berkah dan juga manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.